Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul konseling pada remaja. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ariska Fitri Rahmawati, yang kedua Arum Arifani Al-Khaidar, yang ketiga Eka Nadia Alamanda, yang keempat Mistahul Nasuha, yang kelima Nafsiatul Husna, yang keenam Nindi Nuri Salsabila, yang kelima Solihatin Nadiro, dan yang terakhir Muhammad Rafi Azin. Kalian di sini tahu nggak siapa itu konseling? Jadi, konseling adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu, di mana seorang konselor membantu yang lain membantu konseli supaya ia dapat lebih baik memahami dirinya dalam masalah-masalah hidup yang dihadapinya pada waktu itu dan pada waktu yang akan datang. Di sini remaja adalah masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan secara fisik, psikis, dan psikososial. Secara kronologis, yang tergolong remaja memiliki usia berkisar 12-21 tahun bagi perempuan dan 13-22 tahun bagi laki-laki. Menurut WHO, ada 3 kriteria remaja, yaitu secara biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Remaja adalah suatu masa ketika yang pertama individu berkembang dari masa pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Itu menurut Muangman pada tahun 1980 dalam Sarwono pada tahun 2005. Selanjutnya yaitu klasifikasi remaja. Menurut Sarwono mengatakan ada 3 tahap perkembangan remaja, yaitu remaja awal usia 11-14 tahun. Remaja pada usia tersebut mengalami perubahan-perubahan fisik yang sangat drastis, seperti pertumbuhan tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, panjang organ-organ tubuh, dan perubahan bentuk fisik seperti tumbuhnya rambut, payudara, panggul, dan sebagainya. Remaja pertengahan usia 15-17 tahun. Remaja madya yang utama adalah mencapai kemandirian dari otonomi dari orang tua, terlibat dalam perluasan hubungan dengan kelompok baya yang mencapai kapasitas keintiman hubungan pertemanan dan belajar menangani hubungan heteroseksual, pacaran, dan masalah seksualitas. Remaja akhir usia 18-21 tahun. Mencapai kemandirian seperti yang dicapai pada remaja madya, namun berfokus pada persiapan diri untuk benar-benar terlepas dari orang tua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mempersiapkan karir, ekonomi, dan membentuk ideologi pribadi yang di dalamnya juga meliputi penerimaan terhadap nilai dan sistem etik. Selanjutnya yakni ciri-ciri masa remaja. Yang pertama adalah ciri-ciri masa remaja awal sekitar umur 13-17 tahun. Pertama yaitu status tidak menentu, bertambah ketegangan emosional, tidak stabil keadaannya, mempunyai banyak masalah, dan masa yang kritis. Yang kedua, ciri-ciri remaja akhir sekitar umur 17-21 tahun, yakni kestabilan bertambah, lebih matang dalam cara menghadapi masalah, campur tangan dari orang dewasa berkurang, ketegangan emosional bertambah, realistis bertambah, dan lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Selanjutnya, dalam perkembangan seksualitas remaja ditandai dengan 2 ciri, yaitu ada ciri seks primer dan ciri seks sekunder. Pada remaja pria ditandai dengan sangat cepatnya pertumbuhan testis, yaitu pada tahun pertama dan kedua. Kemudian tumbuh secara lebih lambat dan mencapai ukuran matangnya pada usia 20 atau 21 tahun. Setelah testis mulai tumbuh, penis mulai bertambah panjang, pembuluh mani dan kelenjar prostat semakin membesar. Matangnya organ-organ seks tersebut memungkinkan remaja pria sekitar usia 14-15 tahun mengalami mimpi basah. Dan pada remaja wanita, kematangan organ-organ seksnya ditandai dengan tumbuhnya rahim, vagina, dan ovarium secara cepat.
dan ditandai dengan masa menstruasi. Yang kedua, ciri-ciri sekunder pada pria yakni tumbuh rambut pubik atau bulu kapok di sekitar kemaluan atau ketiak, terjadi perubahan suara, tumbuh kumis, dan tumbuh jakun. Pada remaja wanita, tumbuh pubik dan bulu di sekitar kemaluan atau ketiak, bertambah besar buah dada dan bertambah besar pinggul. Selanjutnya, karakteristik perkembangan remaja menurut Ali dan Asrori 2005 16-18. A. Merasa gelisah. B. Pertentangan. C. Senang berhayal. D. Senang dengan aktivitas berkelompok. E. Keinginan mencoba segala sesuatu. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan perilaku menyimpang menurut Samsul Munir Amin. 1. Keadaan ekonomi masyarakat. Keadaan ekonomi masyarakat yang berada di bawah standar dapat mengakibatkan remaja melakukan perbuatan yang menyimpang, walaupun tidak semuanya. 2. Masa atau daerah peralihan. Masa transisi menyangkut dalam segala bidang, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang kesemuanya ini dapat menyebabkan terjadi masalah bagi para remaja. 3. Keretakan hidup keluarga atau broken home. Keluarga yang tidak harmonis dapat juga mempengaruhi remaja untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Sedangkan faktor mikro meliputi A. Praktik atau cara mengasuh anak. B. Pengaruh teman sebaya. C. Pengaruh pelaksanaan hukum. Selanjutnya, latar belakang bimbingan konseling bagi remaja. 1. Segi jasmani atau biologis. Manusia memiliki berbagai kebutuhan biologis yang harus dipenuhinya, semisal makan, minum, menghirup udara, berpakaian, bertempat tinggal, dan sebagainya. 2. Segi rohania atau psikologis. Sesuai dengan hakikatnya, manusia memerlukan pula pemenuhan kebutuhan rohania dalam arti psikologis. 3. Sudut individu. Telah diketahui bahwa manusia merupakan makhluk individu, artinya seseorang memiliki kekhasannya sendiri sebagai suatu pribadi. 4. Segi sosial. Manusia juga termasuk makhluk sosial di samping sebagai makhluk individual. Ia senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, masalah atau problem remaja. 1. Masalah hari depan. Setiap remaja memikirkan hari depannya. Ia ingin mendapatkan kepastian akan jadi apakah ia nanti setelah tamat. Pemikiran akan hari depan itu semakin memuncak dirasakan oleh mereka yang duduk di bangku universitas atau mereka yang berada di dalam kampus. 2. Masalah hubungan dengan orang tua. Pertentangan pendapat antara orang tua dan anak-anaknya yang telah remaja atau dewasa. Kadang-kadang hubungan yang kurang baik itu timbul karena remaja mengikuti arus dan mode. 3. Masalah moral dan agama. Pengaruh hubungan dengan kebudayaan asing semakin meningkat melalui film, bacaan, gambar-gambar, dan hubungan langsung dengan orang asing atau turis yang datang dengan berbagai sikap dan kelakuan. 4. Masalah yang menyangkut jasmani. Pada permulaan remaja, terjadi pertumbuhan jasmani yang cepat, seperti perkembangan kelenjar atau hormonnya dan organ seks yang begitu juga cepat. Begitu juga suaranya akan berubah lebih keras. 5. Masalah sosial. Remaja ingin diterima oleh kawan-kawannya dan merasa sedih bila dikucilkan. Karena itu, ia meniru tingkah laku, pakaian, sikap, dan tindakan temannya. 6. Masalah akhlak. Ketidakpuasan terhadap kehidupan yang dilalui menyebabkan kenakalan remaja, seperti perkelahian, penyalahgunaan narkotika, tidak semangat belajar, dan melanggar aturan orang tua. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling bagi remaja. A. Pemahaman. Adanya pemahaman terhadap akar
dan perkembangan kesulitan emosional, mengarah kepada peningkatan kapasitas umum lebih memilih kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan. B. Berhubungan dengan orang lain, menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain, misalnya dalam keluarga atau di tempat kerja. C. Kesadaran diri, menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak, atau mengembangkan perasaan yang lebih akurat berkenan dengan bagaimana perasaan orang lain terhadap diri. D. Penerimaan diri, pengembangan sikap positif terhadap diri yang ditandai oleh kemampuan menjelaskan pengalaman yang selalu menjadi subjek kritik diri dan penolakan. E. Aktualisasi diri atau individuasi, pergerakan ke arah pemenuhan potensi atau penerimaan integrasi bagian diri yang sebelumnya saling bertentangan. F. Pencerahan, membantu klien mencapai kondisi spiritual yang lebih tinggi. G. Pemecahan masalah, menemukan pemecahan problem tertentu yang tidak bisa dipecahkan oleh klien seorang diri, menuntut kompetensi umum dalam pemecahan masalah. H. Pendidikan psikologi, membuat klien mampu menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku. I. Memiliki keterampilan sosial, mempelajari dan menguasai keterampilan sosial dan interpersonal seperti mempertahankan kontak mata, tidak menyela pembicaraan, asertif, atau pengendalian kemarahan. J. Reproduksi dan aksi sosial, menginspirasikan dalam diri seseorang hasrat dan kapasitas untuk peduli terhadap orang lain, membagi pengetahuan dan mengontribusikan kebaikan bersama. Collective good, melalui kesepakatan politik dan kerja komunitas. Selanjutnya, teknik penanganan terhadap perilaku menyimpang remaja. Menurut Sarlitowe Sarwono 2013 287-293, ada beberapa cara penanganan terhadap perilaku menyimpang pada remaja. A. Penanganan individual, remaja ditangani sendiri dalam tatap muka 4 mata dengan psikolog atau konselor. Dalam penanganan secara individual ini bisa dilakukan beberapa macam teknik. 1. Pemberian petunjuk atau nasihat. Di sini konselor atau psikolog memanfaatkan pengetahuannya yang lebih baik dari klien untuk memberikan informasi atau mencarikan jalan. Di sini konselor atau psikolog memanfaatkan pengetahuannya yang lebih baik dari klien untuk memberi informasi atau mencairkan jalan keluar mengenai hal-hal atau masalah-masalah yang belum diketahui oleh klien. 2. Konseling. Di sini konselor atau psikolog tidak mendudukan dirinya pada posisi yang lebih tahu daripada kliennya, melainkan dari posisi yang sejajar mencoba bersama-sama klien memecahkan persoalannya. 3. Psikoterapi. Psikoterapi adalah menyembuhkan jiwa yang terganggu, mulai dari gangguan ringan seperti jiwa yang terkena stres sampai gangguan yang berat seperti psikoneurosis dan yang sangat berat seperti psikosis. B. Penanganan keluarga. Dalam rangka menangani masalah remaja, ada kalanya dilakukan terapi sekaligus terhadap seluruh atau sebagian anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. C. Penanganan kelompok. Konselor atau psikolog memilih orang-orang yang persoalannya sama, keluhannya sama, usia atau latar belakang keluarga sama untuk dijadikan satu dalam satu kelompok terapi. D. Penanganan pasangan. Jika dikehendaki terapi melalui hubungan yang intensif antar dua orang, bisa juga dilakukan terapi pasangan. Strategi bimbingan. 1. Bimbingan akademik. Remaja bingung dalam menentukan pemilihan jurusan yang akan ia tempuh. Kita dapat menerapkan strategi bimbingan akademik dengan cara menanyakan kepada remaja tersebut, lalu mengadakan uji coba terhadap remaja tersebut agar mengetahui apa bakat dan minat yang ia miliki. 2. Bimbingan sosial pribadi. Remaja mempunyai masalah dengan pribadi dan teman sebayanya. Agar kita dapat mengetahui dan mengarahkannya, kita tanya terlebih dahulu apa permasalahan yang ia hadapi. Kemudian beri solusi agar masalah yang ia hadapi tidak berkepanjangan. 3. Bimbingan karir. Remaja ini bingung akan bagaimana kehidupan ia di masa depan nanti karena tidak adanya bimbingan khusus mengenai pekerjaan yang ia hadapi. Cara menanganinya yaitu dengan
mengarahkan apa dan bagaimana pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 4. Bimbingan keluarga. Remaja mempunyai masalah keluarga, di mana keluarganya sudah terpecah belah akibat perceraian. Biasanya remaja ini larinya kepada kenakalan remaja yang ingin mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Yang harus dilakukan adalah dengan membimbingnya dan mengajaknya kepada hal yang positif, disertai tindakan yang tidak menyinggung perasaannya. Metode bimbingan. 1. Bimbingan keteladanan. Cara menerapkan metode ini cukuplah gampang sulit, karena metode ini menyangkut juga dengan kepribadian orang yang lebih dewasa darinya dalam memberikan contoh yang baik, misalnya dengan membuang sampah kepada tempatnya. Metode nasihat. Dalam metode ini cukuplah mudah, namun kembali lagi bagaimana cara menyampaikan nasihat tersebut. Dengan contoh tidak baik untuk anak perempuan malam hari masih ada di luar rumah, sebaiknya sudah ada di rumah karena kodrat laki-laki dan perempuan itu berbeda. 3. Pengamatan dan pengawasan. Dalam metode ini, yang lebih dewasa melakukan beberapa hal untuk remaja, yaitu dengan cara mengawasi dan mengamati bagaimana sikap dan perilaku remaja yang telah dilakukan. Kemudian perbaiki hal tersebut dengan memberitahukannya bahwa mana yang baik dan benar. Dan dalam memberikan aturan hendaknya juga memperhatikan keinginan dan kebaikan untuk remaja tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata dan penulisan, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.